Selamat datang di Lestari Musika. Kali ini kita lanjut di bab ke-22, di mana di bab 21 perampok berhasil diatasi oleh Sabran Darmadi sendirian melawan 3 orang. Dan di bab 22 ini Wira melihat si Sabran sedang berlatih dan ingin penasaran. Bagaimana kisah selanjutnya? Bab 22. Dodi menunjukkan posturnya. Kak Wira, ini namanya Wing Chun yang diwariskan Jenderal Ketua kepada ayah. Jari-jari kaki harus mencengkram dengan lantai, telapak kaki harus kosong, dan lutut harus sedikit ditekuk. Pantat seperti duduk di kursi, kelangkangannya diangkat, setulang ekornya diturunkan. Lalu otot perut harus ditahan, dada juga harus terbuka. Kedua tangan seperti mau mencengkram sesuatu, bahunya diturunkan, siku ditekuk, terus dagu ditarik masuk. Dan kepalanya harus kayak lagi menahan sesuatu. Kalau berdiri lama dengan cara begini, kekuatannya bisa bertambah. Reaksinya juga bisa jadi cepat. Jadi satu orang juga bisa langsung lawan beberapa orang. Wira mendengar semua kalimat-kalimat ini terlihat sangat tertarik dan terkejut. Teknik yang diajarkan Dodi ini mirip pencak silat Atrana kuno. Di era di mana informasi tersebar di mana-mana, segala jenis bela diri juga bisa dilihat di internet. Ada banyak orang yang menontonnya, tetapi jarang ada yang mempraktikkannya secara langsung. Kak Wira, ini warisan rahasia ayahku. Ayah bahkan gak ngasih tahu kedua pamanku itu. Dodi berbisik. Ayah bilang tubuhmu lemah. Jadi dia suruh aku ajarkan kamu Wing Chun, supaya tubuhmu menjadi kuat. Tapi kamu nggak boleh sebarkan ya. Ini jurus warisan keluarga jenderal tua. Kalau gitu, aku mau coba. Wira menjawab dengan antusias. Wira akhirnya mengikuti postur dari Dodi, tapi kehilangan fokus pada hal-hal utama. Setelah berdiri hanya 5 menit, dia pun tidak tahan lagi. Dodi yang melihat itu mengerutkan keningnya. Kak Wira, kalau kayak gini kamu nggak bakal berhasil. Kamu harus berdiri sampai benar-benar habis tenaga, baru kekuatanmu bisa mulai bertransformasi. Dulu waktu aku sudah nggak tahan, ayah selalu pukul aku pakai rotan, hingga aku nggak punya pilihan lain selain melanjutkan berdiri. Aku sih nggak berani pukul kamu, tapi nanti ayah yang akan melakukannya besok. Dodi terus memberikan instruksi kepada Wira. Lagi Kak Wira, lanjut. Itu salah. Lagi, ulangi. Wira berdiri dengan pose yang diajarkan Dodi lagi. Dia tidak pernah berpikir untuk berlatih hingga menjadi sehebat Dodi, namun dia juga harus meningkatkan kebugaran fisiknya. Pada era ini, ilmu kedokteran masih sangat terbelakang, bahkan hanya masuk angin pun dan demam biasa sudah bisa membuat orang meninggal. Apalagi sekarang dia juga sudah punya seorang istri yang cantik. Wira terus berlatih. Pada latihan terakhir kali, Wira bahkan sudah bertahan selama 10 menit. Selesai latihan, langit sudah terang. Wira pun mencuci wajah dan menyikat giginya. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang kuat. Sony dan ketiga kakaknya sedang menangis sambil berjalan ke rumah Wira. Sekelompok warga dusun pun mengikuti mereka. Wira, uang perakku hilang. 50.000 kabakku sudah lenyap. Aku sudah gak bisa nikah lagi. Begitu masuk rumah Wira, Sony langsung menangis terseduh-seduh. Semalam begitu pulang ke rumah, dia sudah mendapatkan perlakuan istimewa. Sinta memasakkan 4 lauk, sementara Sofyan membayarkan setengah botol arak anggur dan Said membawakan sepotong dendeng untuknya. Mereka sekeluarga berkumpul untuk merayakan Sony yang menjadi wakil ketua tim penangkap ikan. Bagaimanapun juga, wakil ketua bisa mendapatkan gaji sampai 3.000 kabak sebulan. Sony sampai mabuk-mabukan berat, tetapi menolak tawaran kakek iparnya untuk tidur di kamar. Jadi dia tetap tidur di kandang sapi. Begitu bangun tadi pagi, 50.000 kabaknya sudah hilang. Kakaknya pun memarahinya. Sony, kau ini kurang ajar ya. Kenapa kamu gak ngasih tahu kalau Wira memberikan uang sebanyak itu? Kamu takut ya kami mengambilnya? Kami sudah menyuruhmu tidur di kamar, tapi kamu juga nggak mau. Kamu takut ya uangmu dicuri. Sekarang lihatlah, uangmu udah hilang. Apa kau sudah puas? Itu 50.000 kabak loh, teriak Sinta sambil menangis.
Sony juga menangis. Dia bukan takut kakak dan kakak iparnya mencuri uang. Dia takut mereka akan meminjamnya. Uang itu adalah uang yang diberikan Wira kepadanya agar dia bisa membangun rumah dan menikah. Sofyan, Said, dan Surya juga ikut menangis. Di pedesaan, uang 50.000 gabak adalah jumlah yang besar. Bahkan orang paling kaya di desa sekalipun akan menangis sedih apabila kehilangan begitu banyak uang. Aku juga pulang dulu untuk periksa apa rumahku kemalingan apa enggak. Wira dan Sony sudah dirampok. Dodi pun terkejut dan buru-buru pulang ke rumah. Para warga desa pun terkejut. Wira juga memberi uang perak kepada keluarga Hasan. Mereka berempat baru mengikuti Wira sehari, tetapi sudah mendapatkan begitu banyak uang. Jika begitu, orang-orang yang mengikuti Wira bisa kaya. Kak Wira, maaf, aku sudah kehilangan uang yang kau kasih. Sony yang masih terlihat sangat bersemangat kemarin sudah menjadi lemas hari ini. Jika uangnya hilang, rumah, batu, dan istri cantik semua itu hanya angan-angan belaka. Sudah tidak mungkin didapatkannya. Dia akan kembali menjadi gelandangan. Wira berkata dengan tegas, buat apa nangis? Kalau udah hilang ya hilang. Ngapain disesali? Toh bukannya nggak bisa dihasilkan lagi kan? Kamu ini seorang pria dewasa, masa nangis kayak gitu? Udah kayak perempuan aja. Memangnya nggak malu kamu? Cepat berhenti. Sony langsung menutup mulutnya. Dia tidak berani meneteskan air mata lagi. Sinta, Sofyan, dan Said dan Surya juga tidak berani menangis mengeluarkan suara. Wira menatap semua warga dusun sambil berkata, untuk warga desa sekalian, kalian pulanglah. Hari ini tim penangkap ikan sudah mau mulai bekerja. Habis makan, nunggu aja perintah dari Paman Hasan. Ini kesempatan kalian mendapatkan uang. Jadi kalian nggak boleh ceroboh ya. Terima kasih untuk para warga. Silakan bubar. Para warga dusun yang datang menonton keramaian buru-buru mengangguk lalu pulang ke rumah masing-masing. Masalah Sony tidak ada hubungannya dengan mereka. Tim penangkap ikan baru bisa menghasilkan uang untuk mereka. Saudara-saudara Sony tidak pergi. Mereka sekeluarga seolah-olah sudah kehilangan harapan dan semangat hidup mereka. Wira pun menghibur. Ayolah, semangat dikit. Toh cuman uangnya aja yang dicuri. Kalau kita pakai cara yang tepat, kita pasti bisa menemukannya lagi kok. Mata Sony pun langsung berbinar. Beneran Kak Wira? Masih bisa ketemu lagi? Ketika kakak Sony juga menjadi bersemangat, Wira berkata lagi. Itu sih tergantung kamu. Kamu sering berkeliaran kemana-mana. Apa kamu tahu ada perampok yang tinggal di sekitar 10 km dari sini? Kemarin mereka menunjukkan kekayaan mereka. Malamnya sudah langsung ada orang yang mau merampok. Pelakunya pasti nggak jauh-jauh dari dusun mereka. Dalam waktu yang begitu singkat, informasinya tidak mungkin tersebar jauh. Paling jauh mungkin 10 km. Ingat ini adalah zaman kuno. Belum ada alat komunikasi. Jadi tidak jauh-jauh pelakunya. Sekian dari bab 22, terima kasih sudah menonton. Kali ini ceritanya semakin menarik. Kita mendapatkan perluasan area ya, world building setelah di pasar. Sekarang kita akan mencari siapa pelakunya. Wira sangat curiga kalau pelaku perampokan dari Sony, uang yang sangat begitu banyak dicuri dalam semalam itu tidak jauh dari dusun Darmadi. Bagaimana kisah selanjutnya di bab 23? Apakah Wira berhasil menemukan siapa perampoknya dan siapa yang mengambil uang dari Sony? Jangan sampai lupakan channel ini dan terus mendukungnya. Terima kasih.